Tuhan. Kalau saudara saat ini yang sudah berhasil, sudah diberkati, mungkin saudara saat ini juga sedang mengalami masalah-masalah apapun juga, bahkan menyita perhatian, fokus saudara kepada Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan. Jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan. Jangan sampai saudara lari dari Tuhan. Tapi ingat akan Tuhan. Karena keberhasilanmu, kesuksesanmu, engkau akan dibuat Tuhan berhasil, akan dibuat Tuhan diberkati. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena ada Roh Allah yang ada di dalam setiap kehidupanmu. Ya, Sakaria 4 ayat 6 dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi, kalau saudara bisa berhasil setiap kehidupanmu, ya, Sakaria 4 ayat 6 dikatakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi, kalau saudara bisa berhasil, itu semua karena semata-mata ada Roh Allah yang bekerja di dalam setiap kehidupan saudara. Amin saudara. Ayo, oleh karena itu, kalau saudara saat ini saudara merasa aku gagal terus, aku mengalami masalah keuangan, aku terlibat masalah hutang, aku mengalami masalah pekerjaan, mungkin saudara tidak mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Kemungkinan saudara berjalan dengan kekuatanmu sendiri, sehingga saudara mengalami masalah-masalah kegagalan seperti ini karena saudara tidak melibatkan Roh Kudus. Ingat, ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang dapat melakukan jauh lebih besar di dalam setiap kehidupanmu, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dan dalam pelayananmu. Ya, bahkan di dalam perjanjian baru, kalau kita pelajari, ketika murid-murid Tuhan Yesus diminta menunggu janji Bapa, yaitu untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Maka setelah murid-murid ini dipenuhi dan dihembusi dengan Roh Kudus, maka dalam diri murid-muridnya ada kuasa yang sangat dahsyat. Ya, ingat, tahun ini sudah dideklarasikan oleh Bapak Gembala Sidang, yaitu tahun Roh Kudus. Oleh karena itu, saya minta kepada setiap saudara semua, ayo utamakan Roh Kudus, minta dipenuhi Roh Kudus, terus dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus nanti berkarya dengan sangat dahsyat di dalam kehidupanmu, sehingga saudara dapat melihat dan mengalami karya Roh Kudus yang dahsyat di dalam setiap apa yang saudara lakukan. Saudara, saat ini mungkin saya katakan lagi, saudara sedang mengalami kegagalan, saudara mengalami ketakutan untuk melangkah ke depannya, saudara mengalami kekecewaan karena mengalami kegagalan demi kegagalan, saudara putus asa, saudara tidak ada pengharapan lagi. Saudara, berhenti, tinggalkan, ayo bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Roh Kudus sudah menjanjikan kepada saudara, ya, untuk melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan. Sekarang ini saatnya terima Roh Kudus. Ada dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ayo, saudara, saat ini saatnya terima, terus terima kepenuhan Roh Kudus, terima kepenuhan Roh Kudus, karena dikatakan, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Roh Kudus sudah turun, dan saatnya bagi setiap saudara semua minta dipenuhi terus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya saudara mulai, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Roh Kudus sudah turun, dan saatnya bagi setiap saudara semua minta dipenuhi terus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya saudara mulai minta, dan saudara mulai mengandalkan, minta tuntunan Roh Kudus di dalam setiap apa yang akan saudara kerjakan. Minta petunjuk dari Roh Kudus, biar Roh Kudus nanti memberikan petunjuk kepada saudara, apa yang akan saudara lakukan, apa yang akan saudara kerjakan. Mungkin menurut saudara ini yang terbaik, tetapi bisa saja itu bertolak belakang dengan kehendak Roh Kudus. Ikuti Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menuntut, memberikan petunjuk kepada saudara, dan saudara taat melakukannya,
maka saudara akan melihat nanti kedahsyatan Roh Kudus itu sangat luar biasa di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Nah, ketika murid-muridnya ini menantikan apa yang dijanjikan Tuhan, dia rindu sekali untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Kemudian Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ketika mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa sekali mereka alami. Ya, meskipun ini berbicara, kemudian mereka menerima urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, itu berarti juga mereka menerima kuasa yang sangat dahsyat di dalam setiap kehidupannya. Saya percaya ketika saudara juga merindukan untuk dipenuhi Roh Kudus di tahun ini, minta dipenuhi dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Kemudian saudara mulai melangkah minta tuntunan Roh Kudus, saudara minta petunjuk Roh Kudus, saudara melakukan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Saya percaya saudara akan mengalami hal yang sangat luar biasa. Seperti yang saya katakan dari ayat yang pertama tadi, Tuhan akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Karena ada kuasa yang sangat dahsyat di dalam kehidupanmu, yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, oleh karena itu, ya, minta supaya saudara dipenuhi Roh Kudus. Minta tuntunan dalam hidup pernikahanmu, ya, dalam sekolahmu. Saudara yang masih sekolah, ayo minta tuntunan Roh Kudus, minta petunjuk dari Roh Kudus supaya saudara bisa mengalami hal yang lebih besar lagi dalam sekolahmu, ya. Ayo dalam pekerjaanmu juga demikian, minta ayo petunjuk Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kemudian sudah minta petunjuk Roh Kudus, minta dituntun Roh Kudus dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Saya percaya saudara nanti akan mengalami hal yang besar karena ada kuasa yang sangat dahsyat, sanggup melakukan di dalam setiap kehidupan. Ya, saya percaya Tuhan akan melakukan melebihi yang saudara minta dan saudara pikirkan. Apapun juga sekarang akan mengalami hal yang besar karena ada kuasa yang sangat dahsyat, sanggup melakukan di dalam setiap kehidupan. Ya, saya percaya Tuhan akan melakukan melebihi yang saudara minta dan saudara pikirkan. Apapun juga sekarang ini yang saudara doakan, saudara pikirkan, Tuhan akan memberikan jauh lebih besar daripada itu semua. Nah, di saat ini, ya, yang belum mengalami kuasa yang besar ini, ayo saudara sadar bahwa dalam diri saudara ada Roh Kudus yang siap melakukan hal yang besar dengan kuasanya yang ajaib, ya. Oleh karena itu seperti di 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Nah, kalau saudara tidak menyadari bahwa ada pribadi Yesus yang diam di dalam diri saudara, maka setiap saudara ada ujian-ujian, ada masalah-masalah yang datang, ada tantangan-tantangan yang datang dalam hidupmu. Mungkin saudara sedang mengalami masalah keuangan, mungkin saudara sedang mengalami masalah dalam pekerjaan, mungkin saudara sedang mengalami masalah dalam usahamu, mungkin saudara sedang mengalami masalah dalam rumah tanggamu, masalah dengan pasanganmu, dengan anakmu. Saudara, kalau saudara tidak menyadari, masing-masing tidak menyadari bahwa di dalam diri saudara ada Yesus yang tinggal di dalam saudara, maka saudara tidak akan bisa berdiri tegak dalam iman di dalam Kristus. Saudara akan goyah. Oleh karena itu saudara harus sadar, seperti yang tadi saya katakan yang pertama, kenapa Adam ini, ya, diciptakan, manusia pertama diciptakan dan dihembusi dengan Roh Allah. Ini adalah sangat istimewa, diciptakan istimewa. Karena apa? Ada Roh Allah. Saudara pun juga demikian. Meskipun saudara saat ini diizinkan Tuhan menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam keuangan, dalam hal apapun juga, namun tetap percaya ada Roh Allah dalam hidupmu, ada Yesus, ada pribadi Yesus di dalam hidupmu, di dalam dirimu yang siap untuk melakukan hal yang besar.
mengatasi setiap problema kehidupan rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu. Oleh karena itu katakan, kalau saudara tidak sadar bahwa Kristus yang diam di dalam kamu, maka saudara tidak akan tahan uji. Saudara bisa meninggalkan Tuhan, saudara bisa menyangkal Tuhan, saudara bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapa saja, menyalahkan pendeta, menyalahkan pelayan Tuhan, menyalahkan KKS-mu. Percayai, ada pribadi Yesus yang diam di dalam kamu, yang siap untuk melakukan hal yang besar dalam hidupmu. Ya, atau dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahu ada pribadi Yesus yang diam di dalam kamu, yang siap untuk melakukan hal yang besar dalam hidupmu. Ya, atau dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang di dalam kamu. Ya, Roh Kudus diperoleh oleh Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, saya percaya bahwa ada Roh Kudus itu diam di dalam tubuhmu, diam di dalam kamu. Nah, saudara, kalau tadi Adam dihembusi dengan Roh Allah, di dalam 1 Korintus 6 itu dijelaskan lagi, ada Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah, kalau sudah mempercayai, sudah sadar Kristus Yesus diam di dalam kamu, Roh Kudus ada di dalam kamu, siap untuk melakukan hal yang besar. Ayo saudara, kita mempercayai, ya, mempercayai Tuhan akan lakukan hal yang besar. Bahkan juga dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Nah, kalau ada roh Allah yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia, maka kalian, ya, percayakan kepada Roh Kudus, siap untuk melakukan hal yang dahsyat di dalam setiap kehidupanmu, maka saudara akan mengalami hal yang besar. Sudah percaya? Ya, ayo izinkan Roh Kudus itu berkarya dalam setiap kehidupanmu. Ada satu kisah di dalam Alkitab, di dalam Markus. Ketika itu ada seorang anak yang bisu dan tuli, dan kemudian dibawa kepada Yesus karena murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat menyembuhkan. Nah, dia berkata kepada Yesus, ya, dikatakan dibawa kepada Tuhan Yesus itu. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Ini Markus 9 ayat 21 sampai 22. Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Apa jawab Yesus? Perhatikan baik-baik. Katamu, jika engkau dapat. Nah, ini orang ini kan tidak percaya. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Masa Yesus tidak bisa melakukan sesuatu? Kalau Yesus tinggal di dalam diri kamu, tidak ada yang mustahil. Saya katakan, tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu Yesus katakan, ya, karena jika engkau dapat, ini lihat katanya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini jawabnya Tuhan. Jadi, kalau saudara sadar bahwa Yesus tinggal di dalam diri saudara, Roh Kudus diam di dalam saudara, sanggup untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, kau dapat. Ini lihat katanya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini jawabnya Tuhan. Jadi, kalau saudara sadar bahwa Yesus tinggal di dalam diri saudara, Roh Kudus diam di dalam saudara, sanggup untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada anak yang bisu yang dibawa kepada orang tuanya tadi? Bisu dan tuli, ketika roh jahat itu masuk ke dalam anak itu, menggoncang-goncangkan ke dalam air, ke dalam api. Lalu Yesus mengatakan, kemudian ayat selanjutnya, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, jangan memasukinya lagi.
Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Perhatikan, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Haleluya. Nah saudara, percaya Roh Kudus yang tinggal dalam saudara, Yesus yang diam di dalam saudara akan melakukan hal-hal yang besar, melebihi apa yang saudara doakan dan apa yang saudara pikirkan. Tadi seperti Petrus ya, kita lihat Petrus itu dulu pernah mengalami kegagalan total dalam pekerjaannya sebagai penjala ikan ya, mungkin saudara juga pernah mengalami kegagalan total dalam pekerjaanmu. Nah bahkan Petrus ini pernah menyangkal Yesus 3 kali ya, saya percaya saudara mungkin tidak sampai menyangkal, tidak sampai menyalahkan Tuhan Yesus, tidak menyalahkan siapa-siapa meskipun saudara sedang mengalami kegagalan. Petrus seorang yang penakut ya, mungkin saudara juga mengalami masalah-masalah sehingga saudara menjadi takut untuk melangkah, takut ya, takut ketemu orang, takut ya, sudah menjadi penakut. Tetapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Maka ada kuasa yang besar yang sanggup melakukan hal-hal yang besar. Petrus itu menjadi orang yang berhasil, tidak menjadi penakut lagi. Bahkan perkataannya ini penuh dengan kuasa, mendatangkan kuasa Allah yang dahsyat. Bayangkan, sekali khotbah saja 3.000 jiwa bertobat. Bahkan bayangannya saja itu dipercayai dapat menyembuhkan orang sakit, saudara. Sampai orang-orang pada saat itu meletakkan orang sakit itu di balai-balai, supaya nanti ketika Petrus itu lewat, bayangannya itu dapat menyembuhkan. Wah, itu luar biasa. Nah oleh karena itu saudara, sadar bahwa Yesus ada di dalam kamu, Roh Kudus diam di dalam kamu, yang siap melakukan yang lebih besar, jauh lebih besar dari apa yang saudara doakan, apa yang saudara pikirkan. Amin saudara. Jadi saat ini saudara, kalau saudara bahwa Yesus ada di dalam kamu, Roh Kudus diam di dalam kamu, yang siap melakukan yang lebih besar, jauh lebih besar dari apa yang saudara doakan, apa yang saudara pikirkan. Amin saudara. Jadi saat ini saudara, kalau saudara sedang mengalami ketakutan, kegagalan ya, bahkan saudara berhasil pun, ayo saudara saat ini mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam saudara akan melakukan hal yang besar. Saudara nanti akan melihat apa yang saudara doakan, apa yang saudara terima itu ternyata melebihi apa yang saudara doakan dan pikirkan. Amin saudara. Saya akan berdoa buat setiap saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Kami mempercayai bahwa ada kuasa yang sangat dahsyat di dalam setiap pribadi pendengar Radio Al-Sade ini. Siapa? Adalah Yesus, adalah Roh Kudus yang sanggup untuk melakukan hal yang besar, bahkan melebihi apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, setiap pendengar yang sedang mengalami kegagalan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam usahanya, biarlah saat ini kembali lagi menyadari bahwa ada pribadi Yesus, Roh Kudus yang siap untuk menolong setiap pendengar El-Sade ini. Mari Tuhan Yesus, supaya mereka kembali melangkah datang kepada Engkau, beribadah kembali kepada Tuhan, kembali lagi melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan melakukan hal yang besar dalam setiap rumah tangga, pekerjaan, keuangan, usaha mereka. Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya.